Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jenis sumber data dan data penelitian. Ada instrumen penelitian, populasi dan sampel, validitas dan reliabilitas, teknik analisis dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama adalah data. Apa sih itu data? Menurut Suharsimi tahun 2006, data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik itu berupa fakta maupun angka. Data mempunyai peran yang sangat penting di dalam penelitian karena 1. Data mempunyai fungsi sebagai alat uji pertanyaan atau hipotesis penelitian. Kedua, kualitas data sangat menentukan kualitas dari hasil penelitian. Artinya, hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Lalu selanjutnya ada jenis data. Jenis data dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu, baik dari proses, keadaan, peristiwa, kejadian, yang dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Data kualitatif mengandalkan suatu proses berpikir dalam menjalankan interpretasi dan mengambil kesimpulan. Oleh sebab itu, interpretasi data kualitatif dipengaruhi oleh kemampuan berpikir dan sudut pandang, sehingga hasil penelitian akan sangat bervariasi di setiap orang. Lalu selanjutnya data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka sebagai hasil pengukuran atau hasil observasi. Misalnya, harga gula 12.000 per kilogram. Data kuantitatif didapatkan dari pengukuran langsung dan dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif mempunyai sifat objektif dan dapat ditafsirkan oleh semua orang. Selanjutnya adalah sumber data. Apa sih itu sumber data? Menurut Zulda Friel tahun 2012, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Dan selanjutnya adalah data penelitian. Apa itu data penelitian? Data penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun 2002 adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data penelitian dibagi menjadi 3, berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Misalnya berat badan, luas rumah, tinggi badan, dan nilai IQ. Yang kedua, data kualitatif. Data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Dapat pula diartikan sebagai data kategori. Contohnya, kelompok PNS, petani, buruh, wira swasta. Selanjutnya, data berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi 2, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Lalu yang ketiga, data berdasarkan skala pengukurannya. Dibagi menjadi ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data yang
berjenis data kualitatif, di mana beberapa kategori yang diantaranya tidak ada perbedaan derajat dan yang lebih tinggi dan lebih rendah, misalkan jenis kelamin. Lalu yang kedua, data ordinal. Data ordinal hampir sama dengan data nominal, hanya saja ada perbedaan derajat lebih tinggi dan lebih rendah. Misalnya pendidikan, di mana pendidikan perguruan tinggi lebih tinggi daripada pendidikan SMA. Lalu yang ketiga ada data interval. Data interval adalah data yang termasuk kelompok data kuantitatif, di mana berupa angka-angka yang di dalamnya dapat dilakukan operasi matematika, serta urutan antara 1-2 dengan data lainnya yang mempunyai rentang yang sama. Misal, nilai ujian dikatakan berurutan dengan rentang yang sama, yaitu setelah angka 1 kemudian angka 2. Lalu ciri khas penting lainnya adalah data interval tidak mempunyai angka 0 absolut dan 100 absolut secara bersamaan, atau dalam arti lain tidak bisa dipastikan presentase antara satu data dengan keseluruhan data. Lalu selanjutnya ada data rasio. Data rasio adalah data yang sebenarnya sama dengan data interval, namun bedanya adalah data rasio dapat dibuat presentase karena ada nilai 0 sampai 100 absolut. Seperti yang sudah dibahas pada data interval, yaitu misalnya nilai ujian yang mempunyai batasan nilai 0 sampai 100. Jika seorang mendapatkan nilai 25, dapat diartikan nilai tersebut adalah 25%. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah kumpulan daftar pertanyaan yang digunakan sebagai metode pengumpulan data yang disajikan oleh peneliti, ditujukan kepada narasumber atau responden yang terdiri dari beberapa sampel dalam populasi penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data. Instrumen penelitian dibagi menjadi dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif biasanya menggunakan beragam jenis wawancara yang mendalam, baik yang terstruktur ataupun tidak. Yang pasti untuk riset tipe ini sangat kecil menggunakan angka-angka. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menggunakan metode yang sangat berbeda. Data-data dalam tipe riset ini lebih mengacu pada angka dalam menjelaskan hasil penelitiannya. Meskipun begitu, proses penyelesaian kuantitatif lebih singkat dibandingkan dengan kualitatif. Selanjutnya adalah macam instrumen penelitian. Instrumen penelitian dibagi menjadi 6 bentuk, yaitu angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan skala. Yang pertama adalah angket. Angket penelitian adalah suatu bentuk instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat hitungan. Angket harus memperhatikan responden yang akan dituju. Hal ini dikarenakan instrumen penelitian dalam bentuk angket, pengumpulan datanya adalah disebar dan diberikan kepada responden untuk diisi. Angket dibagi menjadi 3 jenis, yaitu angket terbuka, angket tertutup, dan angket campuran. Yang pertama, angket terbuka adalah angket yang tersusun secara sistematis sehingga pengambilan data dapat terjadi secara signifikan.
Angket terbuka digunakan pada saat data yang akan dikumpulkan sulit untuk dimanipulasi oleh peneliti, sehingga peneliti mendapatkan data lengkap dari responden. Yang kedua ada angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang sudah disajikan pilihan jawabannya, sehingga responden hanya perlu menjawab beberapa pilihan yang disajikan oleh peneliti. Bentuk angket tertutup mirip seperti pilihan ganda pada ujian nasional. Yang ketiga adalah campuran wawancara. Secara sederhana, angket campuran merupakan gabungan antara angket terbuka dan angket tertutup. Isi angket campuran antara lain sebuah pilihan ganda dan bercampur dengan soal esai. Lalu yang kedua adalah wawancara. Pengertian wawancara adalah instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berisi tentang deskripsi secara lengkap pada penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti. Pada saat melakukan wawancara dengan responden, instrumen penelitian wawancara sebelumnya harus ditulis secara terstruktur sebelum diluncurkan pertanyaan kepada sampel. Bahasa yang digunakan dalam wawancara sebaiknya menggunakan bahasa sehari-hari supaya responden nyaman untuk diwawancarai. Selanjutnya adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan atau survei awal pada subjek dan objek penelitian sebelum melaksanakan sebuah penelitian. Pengamatan atau observasi berlaku pada semua jenis penelitian, baik itu penelitian yang bersifat kualitatif maupun penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Pengamatan atau observasi merupakan suatu hal penting dalam penelitian. Tanpa dilakukan pengamatan terlebih dulu, maka seorang peneliti akan kesulitan dalam menentukan subjek, objek, dan variabel yang akan dikaji. Selanjutnya ada tes. Tes pada sebuah instrumen penelitian hampir sama dengan angket. Persamaan tes dengan angket adalah pengumpulan datanya dengan cara disebar kepada responden, dan yang membedakan antara tes dengan angket adalah instrumen penelitian berisi seluruh data yang hendak dikumpulkan oleh seorang peneliti, sedangkan isi dari tes adalah semacam pengujian kepada responden. Selanjutnya adalah dokumentasi. Seperti pengamatan, dokumentasi juga merupakan unsur dari penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan di mana mengumpulkan data dalam bentuk visual. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah skala. Skala merupakan sebuah instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Skala hampir sama bentuknya dengan angket tertutup. Perbedaan skala dengan angket tertutup adalah angket tertutup bentuknya seperti pilihan ganda yang bervariatif, sedangkan skala bentuk pilihannya adalah bertahap dari tahap yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Keuntungan menggunakan instrumen penelitian berbentuk skala adalah peneliti dapat dengan mudah mengungkap kepribadian seorang responden tanpa harus bertatap muka. Instrumen penelitian skala ini digunakan pada penelitian yang bersifat psikologis. Seluruh penilaian psikologis yang berhubungan dengan kejiwaan diperlukan instrumen skala. Selain digunakan sebagai penelitian psikologis, instrumen penelitian skala juga banyak digunakan untuk penelitian yang bersifat pendidikan. Selanjutnya ada ketetapan mendesain populasi dan sampel. Di sini ada pengertian dari populasi dan sampel. Nah, populasi di sini diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Sedangkan sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spratly dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen yaitu tempat, place, pelaku, actors, dan aktivitas, activity yang secara sinergis. Berikut adalah gambar dari social situation yang ditetapkan oleh Spratly. Selanjutnya, itu ada contoh model generalisasi penelitian kuantitatif. Sampel representatif hasilnya digeneralisasikan ke populasi. Selanjutnya, itu ada contoh dari model generalisasi penelitian kualitatif. Sampel purposive hasil dari A dapat ditransferkan hanya ke BCD saja. Selanjutnya, terdapat teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Nah, di kolom tersebut itu ada 2 bagian, yaitu yang pertama ada probability sampling dan ada jenisnya yaitu simple random sampling, proportionate derived random sampling, disproportionate derived random sampling, area atau cluster sampling, sampling menurut daerah. Nah, di bagian non-probability sampling itu ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, dan sampling jenuh, dan satu lagi snowball sampling. Di sini ada pengertian dari probability sampling. Adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, bagian dari probability sampling itu ada disproportionate derived random sampling, yang artinya teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang kedua itu ada cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Selanjutnya ada non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, jenisnya di situ ada sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, di situ ada contoh gambar sampling sistematis nomor populasi kelipatan 3 yang diambil dari 3, 6, 9, dan seterusnya. Selanjutnya di sampling kuota. Teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang selanjutnya lagi ada sampling incidental. Teknik ini penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya ada sampling purposive, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Selanjutnya ada sampling jenuh. Teknik penentuan sampling ini bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dan yang terakhir itu ada snowball sampling. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Selanjutnya ada menentukan ukuran sampel. Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Misalnya, jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, jumlah populasi 1000
dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1.000 orang tersebut, misalnya, tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1.000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, makin besar kesalahan generalisasi. Di slide berikutnya, itu ada tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Di situ ada rumusnya Isaac dan Michael. Dan yang sebelah kanan, itu gambar tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 1%, 5%. Berikutnya, contoh menentukan ukuran sampel. Nah, di situ saya memberi contoh, misalnya, untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat ini terdiri dari 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, misalnya, yaitu lulusan S1 950, sarjana muda 300, SMK 500, SMP 100, SD 50 sebagai populasi berstrata. Nah, di kolom tersebut itu ada caranya, kurang lebih seperti itu. Dan hasilnya, jadi jumlah sampelnya misalkan 12,9 ditambah 77,4 dan seterusnya, itu jumlahnya ada 258. Nah, pada perhitungan yang menghasilkan pecahan terdapat koma sebaiknya dibulatkan ke atas sehingga jumlah sampelnya lebih 259. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, ada cara mengambil anggota sampel. Di bagian ini telah dikemukakan terdapat dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling, yang dimana cara demikian sering disebut random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Bagaimana kita melakukannya? Pengambilan sampel secara acak atau random dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan undian. Bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Dan kenapa? Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas. Menurut Frankel, validitas menunjukkan kesamaan, pengertian, maupun penggunaan masing-masing peneliti yang berbeda dalam pengumpulan data. Sedangkan menurut Sugiono, dikatakan bahwa validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Jadi, dari kedua pendapat itu, validitas adalah berkenaan dengan derajat ketepatan antara objek sebenarnya dengan data penelitian. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Lalu menurut Frankel, reliabilitas adalah konsistensi skor dan stabilitas data dari instrumen penelitian. Sedangkan menurut Sugiono dikatakan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas atau temuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reliabilitas adalah suatu hasil pengukuran yang dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas, yang diuji adalah instrumen penelitiannya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi, instrumen
yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah diuji validitasnya dan reliabilitasnya, otomatis hasil penelitian menjadi valid dan reliable. Hasil masih dapat dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Selanjutnya adalah skema instrumen dan cara pengujian validitas dan reliabilitas. Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Instrumen yang berupa tes jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen sikap jawabannya tidak ada salah atau benar, tetapi positif dan negatif. Pada gambar di samping ditunjukkan bahwa instrumen yang baik harus valid dan reliable. Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal atau rasional bila kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional telah mencerminkan apa yang diukur. Jadi kriteria ada di dalam instrumen itu. Instrumen yang mempunyai validitas eksternal bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Kalau validitas internal instrumen dikembangkan menurut teori yang relevan, maka validitas eksternal instrumen dikembangkan dari fakta empiris. Validitas internal instrumen yang berupa tes harus memenuhi konstruk validity atau validitas konstruksi dan konten validity atau validitas isi. Sedangkan untuk instrumen yang non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi. Selanjutnya adalah pengujian validitas dan reliabilitas. Yang pertama, pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas instrumen dapat menggunakan 3 cara pengujian, yaitu pengujian validitas konstruksi, pengujian validitas isi, dan pengujian validitas eksternal. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan dari pendapat ahli. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun. Setelah pengujian konstruksi dari ahli dan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Instrumen tersebut dicobakan pada sampel dari mana populasi diambil. Jumlah anggota sampel yang digunakan sekitar 30 orang. Selanjutnya pengujian validitas isi. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Secara teknis, pengujian konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan kisi-kisi instrumen atau matriks pengembangan instrumen. Setiap instrumen baik tes maupun non-tes terdapat butir-butir pertanyaan ataupun pernyataan. Selanjutnya, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan faktor dan fakta empiris di lapangan. Selanjutnya, pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama ada tes retest, yaitu mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dan berikutnya. Selanjutnya adalah metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua,
pada responden yang sama, waktu yang sama, instrumen yang berbeda. Reliabilitas di instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliabel. Selanjutnya, metode gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisa koefisien reliabilitas. Bila koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. Selanjutnya adalah internal konsistensi. Mencobakan, yaitu mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari supremasi Brown, atau dengan rumus KR20, KR21, atau dengan rumus Hoyt. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas kualitatif. Jika sebelumnya dalam penelitian kuantitatif yang diuji adalah instrumennya untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Sedangkan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah validitas dan reliabilitasnya adalah datanya. Dapat dibilang penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan kualitatif pada aspek validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Selain itu, cara melaporkan penelitian bersifat individualistik, yang mana setiap peneliti memberi laporan dengan bahasa dan jalan pikiran sendiri. Selanjutnya adalah pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dan hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lainnya ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Dalam hal ini, setelah peneliti memperpanjang pengamatan, apakah akan menambah fokus penelitian sehingga memerlukan tambahan informasi baru lagi. Data yang pasti adalah data yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi. Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan. Selanjutnya, surat keterangan perpanjangan ini dilampirkan dalam laporan penelitian. Yang kedua adalah meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
Yang ketiga adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat ada beberapa jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Yang pertama, triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari beberapa sumber tersebut, tidak bisa disamaratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, mana yang spesifik dari berbagai sumber tersebut. Dan data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan atau member check dengan sumber tersebut. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Selanjutnya adalah triangulasi waktu. Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Selanjutnya adalah analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila data tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tapi bila peneliti masih mendapat data-data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya. Yang selanjutnya adalah mengadakan member check. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi dan berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberi oleh pemberi data. Pengujian selanjutnya untuk menguji validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif adalah pengujian transferability. Seperti telah dikemukakan bahwa transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Selanjutnya menggunakan pengujian dependability. Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable
adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penelitian dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka dependabilitas penelitian patut diragukan. Dan pengujian yang terakhir adalah pengujian confirmability. Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Apa yang dimaksud teknik analisis data? Bagaimana cara penerapannya? Menurut Sugiono, 2010-335, yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi, teknik analisis data itu sendiri adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Selanjutnya adalah analisis data dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan menganalisis data setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain telah terkumpul. Kegiatan dalam analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak perlu melakukan hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisanya menggunakan statistik. Di sini macam-macam statistik untuk analisis data ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik inferensial itu sendiri ada dua, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Selanjutnya, statistik deskriptif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama menggambarkan data, yang kedua tanpa kesimpulan secara umum atau mengeneralisasikan, yang ketiga yaitu hanya dalam bentuk akumulasi data dasar dalam bentuk skripsi, yang terakhir tidak mencari hubungan, menguji hipotesis,
Membuat ramalan, menarik kesimpulan. Statistik deskriptif itu sendiri penyajian datanya melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, dan perhitungan persentase. Statistik inferensial ada upaya melakukan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak lalu digeneralisasikan terhadap populasi. Statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi. Statistik inferensial juga disebut sebagai probabilitas karena data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diperlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Misal, bila peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaan 95%. Bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Jadi, apa itu signifikansi? Signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Ada hubungan perbedaan signifikansi, berarti hubungan itu dapat digeneralisasikan. Contoh lain, hasil analisis korelasi ditemukan koefisien korelasi 0,54 dan untuk signifikansi untuk 5%. Artinya, hubungan variabel sebesar 0,54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel yang diambil dari populasi. Selanjutnya, jenis-jenis statistik inferensial. Ada dua, yaitu ada analisis korelasional dan analisis komparasi. Analisis korelasional yaitu analisis statistik yang berusaha mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Variabel itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas dan variabel terikat? Variabel bebas itu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, analisis komparasi. Bertujuan membandingkan antara kondisi dua kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan tergantung pada jenis skala data dan banyaknya sedikitnya kelompok. Statistik parametris dan non-parametris. Apakah itu dan apa yang membedakan? Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Sedangkan non-parametris tidak menguji parameter populasi, melainkan menguji parameter distribusi. Penggunaan masing-masing teknik analisis tersebut bergantung pada jenis skala datanya. Selanjutnya, data. Macam-macamnya ada data nominal, data ordinal, dan data interval. Data nominal itu sendiri yaitu data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Contohnya, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, hobi, dan sebagainya. Sedangkan data ordinal yaitu data kualitatif yang memiliki jenjang, tingkatan maksudnya. Contoh, tingkat pendidikan, jabatan, pangkat, ranking kelas, dan sebagainya. Sedangkan
data interval itu sendiri yaitu data kuantitatif atau data berupa angka. Contohnya penghasilan, prestasi belajar, tinggi badan, tingkat kecerdasan, volume penjualan, dan sebagainya. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis di sini dibagi menjadi 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Untuk hipotesis komparatif itu sendiri ada 2 macam, yaitu hipotesis komparatif untuk 2 sampel dan hipotesis komparatif untuk lebih dari 2 sampel. Hipotesis deskriptif yaitu hipotesis yang akan diuji dengan statistik parametris, merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel dibandingkan dengan standar. Sedangkan hipotesis deskriptif dengan non-parametris merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok dalam satu sampel. Sedangkan hipotesis komparatif merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikansi nilai-nilai 2 kelompok atau lebih. Yang terakhir, hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara 2 variabel atau lebih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contohnya, yaitu contoh pertama, judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Contoh yang pertama yaitu judul penelitiannya pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai di pemerintah Provinsi Madukara. Bentuk paradigmanya adalah sebagai berikut. Variabel X mempengaruhi variabel Y. Variabel X itu sendiri yaitu kecerdasan emosional. Sedangkan variabel Y itu sendiri prestasi kerja pegawai. Berdasarkan paradigma tersebut, terlihat bahwa judul penelitian yang terdiri atas satu variabel independen dan satu dependen, terdapat rumusan masalah deskriptif dan satu masalah asosiatif. Dengan demikian juga terdapat 2 hipotesis deskriptif dan satu hipotesis asosiatif. Bila terdapat kesulitan dalam merumuskan hipotesis deskriptif, maka hipotesis itu tidak perlu dirumuskan, tetapi rumusan masalahnya saja yang harus dijawab dengan perhitungan statistik. Bila hipotesis deskriptif diuji dengan statistik yang sama. Selanjutnya di sini ada pada tabel 8.2. Contoh lain, contoh judul penelitian, rumusan masalah, hipotesis dan teknik analisis data yang digunakan. Satu variabel independen. Contoh, dalam rumusan masalah, berapakah rata-rata kecerdasan emosional pegawai di Provinsi Madukara? Hipotesisnya adalah kecerdasan emosional IQ pegawai di pemerintah Provinsi Madukara paling tinggi 150. Untuk statistik uji hipotesisnya, teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dapat dilihat pada tabel 8.1 tadi. Data yang terkumpul adalah rasio. Bentuk hipotesisnya adalah deskriptif, maka teknik uji untuk hipotesis nomor 1 dan 2 adalah sama, yaitu menggunakan t-test untuk satu sampel. Begitu seterusnya. Selanjutnya di sini contoh kedua. Misal judul penelitiannya adalah pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja karyawan terhadap produktivitas kerja di PT Mitra Raja. Bentuk paradigmanya adalah sebagai berikut. X1, variabel X1 dan variabel X2, yaitu saling keterkaitan untuk mempengaruhi variabel Y. Variabel X1 itu sendiri kemampuan karyawan, sedangkan variabel X2 itu motivasi kerja, yaitu kedua variabel tersebut mempengaruhi variabel Y, yaitu produktivitas kerja. Diasumsikan penelitian menggunakan sampel yang diambil secara stratified sampling. Semua instrumen penelitian menggunakan skala interval, sehingga data yang didapat adalah data interval. Oleh karena itu, statistik yang digunakan adalah parametris setelah asumsi yang mendasari dapat dibuktikan. Rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada judul penelitian pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja sebagai berikut pada tabel 8.3.
Rumusan masalahnya yaitu masalah deskriptif, misal seberapa tinggi kemampuan kerja karyawan PT Mitra Raja. Hipotesis deskriptifnya adalah kemampuan kerja karyawan PT Mitra Raja masih rendah, paling tinggi baru mencapai 60% dari kriteria yang diharapkan. Statistik untuk menguji hipotesis tersebut yaitu untuk nomor 1 sampai 3 sama, yaitu menggunakan t-test satu sampel. Begitu selanjutnya yaitu ada masalah asosiatif. Seperti pada nomor 4, adakah hubungan antara X1 dan Y? Hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikansi antara X1 dan Y. Statistik untuk menguji hipotesisnya, korelasi produk momen bisa dilanjutkan dengan regresi tunggal. Begitu seterusnya. Selanjutnya, masalah komparatif. Masalah komparatif ini adalah karena sampel dalam penelitian ini terdiri atas kelompok wanita dan pria. Selain itu juga terdiri atas golongan 1, 2, dan 3. Rumusan masalah adalah seperti pada nomor 8. Adakah perbedaan kemampuan kerja antara pegawai pria dan wanita di PT Mitra Raja? Hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan kemampuan kerja antara karyawan pria dan wanita di PT Mitra Raja. Statistik untuk menguji hipotesisnya adalah t-test untuk 2 sampel independen. Begitu seterusnya. Contoh ketiga, dalam penelitian eksperimen. Judul penelitiannya, pengaruh penerapan gugus kendali mutu terpadu terhadap produktivitas kerja karyawan di industri konstruksi. Dalam hal ini digunakan True Experimental Design. Dalam model ini terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana pengambilannya dilakukan secara random. Paradigmanya adalah seperti berikut. R. Kelompok eksperimen dan kontrol diambil secara random. 01 dan 03. Kedua kelompok tersebut diobservasi dengan pretest untuk mengetahui kemampuan kerja awalnya, yang diharapkan kemampuan kerja awalnya sama. 02. Produktivitas kerja karyawan yang telah dikenai kendali mutu. 04. Produktivitas karyawan yang tidak dikenai kendali mutu. Untuk X yaitu treatment. Kelompok atas sebagai kelompok eksperimen diberi treatment, yaitu dalam kerjanya digunakan gugus kendali mutu terpadu, sedangkan kelompok bawah tidak diberi treatment atau sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya di sini pada tabel 8.4, hubungan antara keputusan menolak atau menerima hipotesis. Sebagai berikut, keputusan terima hipotesis. Keadaan sebenarnya pada hipotesis benar tidak membuat kesalahan, sedangkan pada hipotesis salah kesalahan tipe 2. Selanjutnya, keputusan menolak hipotesis. Keadaan sebenarnya adalah pada hipotesis benar kesalahan tipe I. Yang kedua, hipotesis salah disebabkan tidak membuat kesalahan. Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Keputusan menerima hipotesis 0 yang benar, berarti tidak membuat kesalahan. B. Membuat keputusan menerima hipotesis 0 yang salah, berarti terjadi kesalahan tipe 2. C. Membuat keputusan menolak hipotesis 0 yang benar, berarti terjadi kesalahan tipe 1. D. Keputusan menolak hipotesis 0 yang salah, berarti tidak membuat kesalahan. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif bersifat induktif, karena suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Proses teknik analisis data dalam bentuk kualitatif di sini dibagi menjadi 2, yaitu analisis sebelum di lapangan dan analisis data di lapangan. Di sini ada 2 versi, versinya Mills and Huberman dan kedua Spradley. Biasanya yang sering digunakan itu Mills and Huberman karena teknik dan tata caranya lebih mudah untuk diterapkan. Analisis sebelum di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian itu sendiri bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Ilustrasinya sebagai berikut. Misal, seseorang ingin mencari pohon jati di suatu hutan. Berdasarkan teori yang ada, karakteristik tanah dan iklim,
maka dapat diduga bahwa pohon tersebut ada pohon jatinya. Lalu peneliti membuat proposal. Fokusnya itu ingin menemukan pohon jati di hutan tersebut beserta karakteristiknya. Ternyata harapan tinggal harapan, hutan tersebut tidak ada pohon jatinya. Bisa disimpulkan kalau di penelitian kalau di penelitian kuantitatif bisa batal penelitiannya. Akan tetapi pada penelitian kualitatif tidak batal karena fokus penelitiannya bisa diubah di tengah jalan. Tidak lagi fokus pada pohon jati tersebut, bisa jadi ke pohon-pohon yang lain bahkan binatang di hutan tersebut yang bisa diceritakan pada halayak hasil penelitiannya. Berikutnya analisis data di lapangan. Menurut versi dari Miles and Haberman, ada 3 aktivitas utama pada analisis data penelitian kualitatif, yaitu ada 3 kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Bagannya sebagai berikut atau peta konsepnya sebagai berikut. Di sini bisa dilihat ya. Yang pertama, mereduksi data. Reduksi data, setelah itu pertama data, pengumpulan data dulu, habis itu data disajikan, bisa langsung dikesimpulkan atau data tersebut bisa direduksi terlebih dahulu.